Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata chef? Ya, jika Anda suka menonton reality show memasak, galak dan menyeramkan, mungkin menjadi kesan yang tak bisa hilang dari seorang chef. Sebuah hal yang tak salah memang, keinginan mencapai kesempurnaan, ditambah tekanan dalam kurun beberapa waktu, membuat suasana dapur bisa menjadi sangat menegangkan. Lantas, bagaimana jika kita harus menghadapi situasi yang sama setiap hari? Bahkan tak hanya memasak untuk puluhan, tetapi sampai ratusan orang setiap harinya. Kami mengajak Anda untuk mengintip yang terjadi di balik layar dari sebuah restoran hotel yang bertanggung jawab menyajikan makanan untuk para tamunya. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Jika dapur restoran adalah jantung, maka juru masak adalah ruh yang mengisi semua pergerakannya. Ya, ibarat nyawa, chef menjadi pemeran utama dari semua hidangan lezat yang tercipta. Karena itulah menjadi chef bukan sekedar memiliki kemampuan masak yang mumpuni, tetapi juga mengatur waktu dari semua proses agar sajian tersaji tepat waktu. Kami bertemu Hengki Effendi, salah seorang chef yang bertanggung jawab untuk seluruh sajian hotel bintang 5 di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Berpengalaman selama 20 tahun lebih, pria yang akrab disapa Hengki ini telah melalang buana ke 4 benua selama menjadi juru masak. Menurut salah satu ahli konsep fusion masakan Western dan Asia ini, bekerja di hotel punya tantangan tersendiri, terutama untuk sarapan ataupun event besar lainnya. Dibutuhkan kerjasama yang pas dari semua tim yang juga harus paham akan tanggung jawabnya. Itu ada 2 kitchen, ada yang Western kitchen atau Western cuisine, atau sama lagi yang Asian cuisine. Satu lagi ada lagi buat pastry atau bakery, kita ada ada dapur sendiri. Gitu. Jadi kan tadi seperti yang disebutkan menunya banyak, jadi itu dibagi-bagi. Ya, untuk memudahkan memasak ratusan menu yang bervariasi setiap hari, setiap kru maupun chef dibagi tugasnya sesuai dengan jenis makanannya. Proses yang berulang setiap saat, seperti pengukuran bahan dan alat yang sama, akan memudahkan kru untuk menyiapkan masing-masing hidangan. Jadi mereka udah punya skillnya masing-masing. Kalau misalnya bikin di Western kitchen atau Western cuisine di dapur ya, itu mereka misalnya bikin mornay sauce seperti menu hari ini, itu ada mornay sauce itu kan basicnya bechamel. Jadi itu anak Western yang khusus mereka paham untuk bikin saus tersebut. Untuk membuat sajian yang segar setiap saat, mau tak mau, chef harus menyiapkan bahan dengan waktu yang mepet sebelum disajikan. Bahkan biasanya setelah semua persiapan bahan, hanya dibutuhkan waktu 30 menit sampai 1 jam sebelum masakan dikeluarkan. Hal itu juga berlaku jika ada event selanjutnya. Semua dilakukan secara terus-menerus. Karena itulah, semua pekerjaan harus benar-benar dikontrol secara ketat. Nah, mereka udah mempersiapkan atau istilahnya mise en place bahan-bahannya sebelum hari hanya gitu. Jadi pas lagi breakfast, mereka tinggal mungkin ada sedikit perlu dimasak, kemudian yang sudah jadi ya tinggal taruh di buffet. Setelah memasak usai, pekerjaan belumlah selesai. Penataan makanan dalam setiap meja sajian pun harus diperhatikan. Beberapa menu akan ditampilkan lebih menonjol untuk menggugah selera tamu melalui pandangan. Urutan sajian pun juga diperhatikan dan ada beberapa aturan baku untuk penempatannya. Paling ini aja sih tekniknya pas lagi naruh buffet makanannya ya. Biasanya itu kita nasi putih dulu tuh, nasi putih urutannya. Nasi putih, kemudian ada mie goreng, kemudian sayur, kemudian daging ikan, kemudian ada
ayam, kemudian ada sapi. Jadi ada urutannya. Jadi nggak bisa ini nasi putih, kemudian lanjut di sininya ada misalnya daging sapi, itu nggak bagus. Dengan tekanan yang luar biasa tinggi, pantas jika chef disebut-sebut sebagai salah satu pekerjaan terberat di dunia. Tingkat konsentrasi tinggi serta konsistensi membuat chef pun harus dibekali dengan ketahanan fisik. Pasalnya, seorang chef hotel atau bahkan restoran yang super sibuk minimal menghabiskan waktu 8 jam dengan tingkat stres yang tinggi. Kita long hours sih biasanya, itu sih long hours biasanya. Kita mulai start jam 7 pagi, kita bisa pulang mungkin ya bisa 12 jam kerja, 13 jam kerja atau 14 jam kerja. Itu dukanya gitu sih. Kalau sukanya paling kita banyak ketemu teman-teman atau customer baru atau klien baru, jadi mereka suka masakan kita. Nah, itu jadi kita yang tadinya lemes jadi tambah semangat lagi. Itulah mengapa kebanyakan chef hotel adalah seorang laki-laki dibanding perempuan. Berdasarkan survei dari laman Chef and Head Cooks, sebanyak 77% juru masak hotel didominasi oleh laki-laki. Hengki menyebut, semua itu karena kekuatan fisik menjadi vital jika berhubungan dengan proses memasak yang masif. Mungkin dari dari daya tahan kita ya sebagai manusia kan. Itu kan kalau di dapur kita ngangkatnya yang berat-berat kayak panci-panci atau kayak goyang wok, itu kan panas. Itu kebanyakan sih memang laki-laki. Kebalikannya kalau yang di pastry kebanyakan perempuan. Pastry kan nggak terlalu hadapan dengan wok ya, dengan panas. Paling cuman kalau di pastry panasnya cuma panas oven aja. Kalau yang di hot kitchen memang kebanyakan laki, ya mereka pada kuat-kuat. Sementara menanggapi image chef sebagai sosok yang keras dan galak, Chef Aris punya pendapat tersendiri. Setelah berpengalaman selama 3 tahun bekerja di Hotel Bintang 5, Aris mengaku bahwa sedari awal masuk ke industri kuliner, dunia ini memang bukan untuk orang-orang yang manja. Dulu waktu saya masih baru-baru mulai itu sering dimarahin. Jadi di dapur itu nggak boleh ada orang yang lembek ya. Jadi harus keras gitu. Jadi dari dulu tuh saya dididiknya keras. Terus saya juga pernah dilempar pakai ladle sup, pakai piring pun saya udah pernah gitu. Jadi itu dukanya sih gitu. Jadi karena memang kita dididik untuk keras supaya nggak manja gitu kan. Aris menyebut bahwa semua itu karena setiap chef bertanggung jawab atas standar kualitas makanan yang disajikan. Chef harus memastikan setiap hidangan yang keluar dari dapur sempurna, baik dari segi rasa, tampilan, maupun kebersihan. Tekanan ini membuat mereka harus sangat tegas dalam mengawasi dan mengarahkan tim. Sebelum masuk ke skill itu ada 2 tahapan. Yang pertama di operasional dan juga manajerial. Kalau di operasional, basic skill itu yang harus dipunya ya kayak cara pegang pisau. Karena pegang pisau nggak bisa sembarangan. Kalau cara pegangnya pisau aja nggak benar, ketika kita motong terus ternyata bahan yang kita potong licin bisa ngelukain kita sendiri gitu kan. Jadi basic skill itu yang harus dipunya oleh seorang cook atau komi itu harus tahu cara memasak, teknik-teknik masak maksudnya ya, terus cara memotong dan macam-macam potongan, terus juga bumbu-bumbu dasar, apalagi masakan Indonesia banyak banget rempah-rempahnya. Tak mengherankan jika menjadi chef di hotel, terutama dengan status bintang 5, dihargai gaji yang besar sebagai bentuk kompensasi atas keahlian, tanggung jawab, dan kontribusi mereka. Pasalnya, tak hanya pengalaman menginap saja, para tamu tentu tak akan pernah lupa dengan rasa yang mereka kecap dalam lidah mereka. Bagaimana? Masih tertarik menjadi seorang chef?